صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل. Ini terakhir. Inna Allah liman nazir la hawla wa la quwwata illa billah. Bisa masuk? Inna Allah liman nazir la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا ورجائنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والملائكة المقربين وسادتنا الصوفية المؤمنين إنهم كانوا صديقين والشهداء الصالحين العارفين بالله المقربين عند الله شيخنا وشيخين ومن أوصانا سن خادم أوصانا سن دعاء وجميع آبائنا وأمهاتنا جدتنا وصلنا فينا شهدنا لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة هادية أهلها السقف tadi enggak. ثم الفاتحة إلى المرحوم محمد بن هيري Bengawang, almarhum Ahmad bin Heri Bengawang, almarhum Santan Bulan, almarhum Rasadi bin Santana, almarhum Jasmin bin Puran, almarhum Bapak Madali bin Haji Ramli, almarhum Abdullah bin Darahman, almarhum Indrawan bin Rusmanah, almarhum Indrawan Aleh bin Muhammad, almarhum Bapak Abdul bin Darahman, Bapak Abdul Karim bin Muhyiddin, almarhum Bapak bin Manan, Bapak Muhyiddin bin Boyong, Bapak Muhammad Saleh bin Muhammad, Bapak Muhammad Saleh bin Muhammad, Bapak Syaki Abdul Syukur bin Sartawi, Bapak Karel bin Edi Heim, Fajar Saradin bin Karel, Ahmad Rifai bin Bakri, almarhum Muhammad Rifan Hafiz bin Irfan, Abdul Majid, Haji Abdul Majid bin Abdul Manaf, Bapak Akib bin Ahmad Qausuleh Mamrib, Ibu Kurniasi binti Bapak Samsuri Cahya Putri Dinda binti Nasruddin, Ibu Munia binti Sawian, Sri Mulia binti Misnan, Siti Rahmaniyah binti Mulyadi, almarhumah Ibu Maryani binti Bapak Sa'i, Ibu Ariyah binti Dalim, Semi Maktafiyah Ramadhani binti Drawalah, Ibu Wati binti Amsyir, Ibu Badriyah binti Abdul Karim, Ibu Sarifah binti Siman, Ibu Amah binti Akib, Khairiyah binti Salim, Husniyah Rahmadanti binti Bakri. Innallaha yaghfir lahum yarhamhum ila darajat min jannah syai'in lana lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Surah Al-Mustaqim, surah pakainya aja. Al-Qadina mutalim al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, pakai. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. لم يختلف خط الله مطلقا أبدا وما تذهب أصلا في مدى الزمن. يا مقاصدنا واغفر لنا منه التوقف فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب يا واسع كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف عذاب مختتني. يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa salahal jasadi wa ruh. Halaman 33. Halaman 33 sebelah kiri. Baris ke-6. Baris ke-6 sebelah kiri. Habis koma. Wa mata dakhala. Masih ingat nggak? Lupa lagi. Ini termasuk adab-adab terhadap syekh, terhadap guru yang sudah semakin serius, berat. Kalau kemarin itu gampang-gampang. Dari pertama, kedua, sampai keempat, sampai kelima itu mudah. Yang paling poin itu kemarin yang keempat. Adab yang keempat antara murid terhadap guru, hendaklah murid menganggap atau berpandangan dengan pandangan pengagungan, takzim. Itu gampang itu. Kalau kepada guru itu yang namanya takzim itu seorang murid biasanya pasti takzim. Cuman ujiannya nanti kalau udah ketujuh nih. Wasabi'u. Kita udah masuk yang ketujuh dan kita udah di tengah-tengah. Kemarin itu kalau ketemu guru gimana adabnya? Kalau badannya masih gerah gimana adabnya? Terus berbicara bagaimana? Nah itu udah semakin berat. Zaman dulu itu zaman ada seorang imam, kalau nggak salah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah dipenjara. Kemudian ada orang mau belajar sama Syekh Ahmad bin Hanbal yang lagi di dalam penjara itu. Ditengokin segala macam, salam, bawa makanan, bawa bekal segala macam. Kemudian memuji-muji Syekh Ahmad bin Hanbal. Sama kayak kita ada ulama di penjara, kita tengokin ceritanya, kita puji-puji, nolongin mah kagak, puji doang, posting doang kalau kita. Ayo bela Islam, ayo bela Islam. Disuruh patungan nyewa pengacara kagak mau. Zaman dulu begitu. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, ada seorang murid ngomong gini, ya Syekh, mumpung di dalam penjara nih nggak banyak orang yang nengokin, nggak banyak orang yang ketemu, saya mau belajar langsung nih. Kapan lagi kan gitu. Akhirnya sama Syekh Ahmad bin Hanbal itu, zaman dulu penjara masih tanah ya, dan ada tanah yang udah mengeras jadi batu ya. Kalau batu-batu di timur itu kan udah keras banget ya. Tanah yang udah keras, udah kuning jadi batu. Baru pakai batu yang sekepel ya. Sekepelan yang kecil kalau sekepel ya. Ditimpuk itu muridnya. Begitu ditimpuk kabur muridnya ya. Sampai muridnya bingung, kenapa engkau lakukan ini ya kepada saya, padahal saya mau belajar. Nggak nyaut tuh Imam Ahmad bin Hanbal, ditimpuk lagi. Akhirnya tuh murid kabur. Begitu tuh murid kabur, Syekh Ahmad bin Hanbal bilang sambil teriak, bagaimana mau jadi murid baru ditimpuk 3 kali udah kabur. Orang zaman dulu ujiannya kayak gitu. Ini zaman sekarang dikasih waktu luas banget, suruh bikin background kagak kelar. Luar biasa, ngapain aja. Kebanyakan ini kayak nonton bola, kurang kompak tuh. Nah itu ditimpuk begitu sama Syekh Ahmad bin Hanbal, kabur itu murid.
Apa-apaan nih kata murid, orang mau belajar ditimpuk. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ditimpuk 3 kali kabur gimana mau nanti disuruh-suruh. Model sekarang begitu. Orang belajar santri kagum sama ustaz, dipuji-puji, dia belum tahu ustaznya bawel. Begitu belajar nggak kuat dia. Gitu. Padahal tujuan dibawelin buat kebaikannya dia. Karena kalau dilepas habis, hancur. Ya. Coba anak-anak tuh, udah pada kerja segala macam, kalau nggak diingetin ngaji pada kagak ke rumah tuh. Tapi kalau di WhatsApp pada datang, oh Ustaz nggak enak nanya ini, takut Ustaz sibuk. Bisa apa jawabannya? Nggak usah ngaji takut Ustaz sibuk, katanya takut Ustaz capek. Nah itu salah satu adab, dan ini semakin tinggi semakin susah. Ya. Zaman dulu itu orang-orang kalau mau jadi murid itu aneh-aneh syaratnya. Gak usah bawa duit, yang penting niat belajar ikhlas dan tabah kuat. Ya. Gak usah bawa banyak-banyak bekal, yang penting sabar. Bekalnya ikhlas dan sabar dan kuat. Makan apa adanya segala macam, mandi bareng, wudhu bareng. Wudhunya pakai kolam, mandinya juga pakai kolam, mandinya di kali kadang-kadang. Zaman dulu orang nyantri kayak gitu. Zaman sekarang orang nyantri udah satu kamar ada kasurnya 5, satu kasur 1 orang. Ada lagi kasur modelnya tingkat, di kamarnya pakai AC. Pesantrennya udah rapi-rapi. Zaman sekarang HP udah megang apa? Orang nyantri udah megang HP, udah boleh. Di mana aja kita tahu tuh. Ya kecuali pesantren-pesantren khusus sekali. Sekarang udah boleh megang HP. Dan zaman sekarang itu yang namanya pesantren, apalagi pesantren modern yang namanya boarding school itu, ya. Boarding school itu kan sebenarnya orang dikandangin kalau bahasa kasarnya. Boarding school, sekolah kandang. Boarding school. Artinya sekolah juga dan nginep juga di pesantren, di sekolah. Zaman sekarang yang namanya pertemuan wali murid kagak sebulan sekali, seminggu sekali. Bahkan ada beberapa pondok itu seminggu sekali wajib nengokin anak. Beda sama zaman dulu yang namanya nyantren dibuang, yang namanya anak dibuang, dikorbankan kepada Allah. Ini besok kita mau korban, apa makna korban? Yang kita tahu korban cuma memotong kambing doang. Padahal cerita dari korban itu adalah memotong seorang anak. Apa artinya memotong seorang anak? Rela nggak ketika anaknya itu diminta untuk dipersembahkan kepada agama, apalagi yang anaknya banyak, paling kagak 1 aja persembahin buat Allah, kuat nggak tuh? Nah itu dulu kenapa ceritanya ada korban? Kalau kita pikir-pikirin, ngapain sih Allah ngasih ujian ke Ibrahim pakai korban? Kepikiran nggak kira-kira? Kan konyol tuh gitu. Nah itu sebenarnya itu doa Nabi Ibrahim sendiri. Tuh makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Gampang lah ntar kalau urusan kelar, gue bagi lo 1 juta. Urusan kelar gak ketemu, susah banget teleponin kan gitu. Dulu Nabi Ibrahim ngomong gini, saya ini cinta kepada Allah. Semua hidup saya, kan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Asalnya kan dari dulu dari zaman Nabi Ibrahim tuh. Persembahan semacam itu. Kata Nabi Ibrahim, saya cinta kepada Allah. Makanya Ibrahim disebut apa? Khalilullah. Kekasih Allah. Apa aja dikasih untuk Allah. Allah suruh jalan, Allah suruh berkemah, Allah suruh ngapain aja. Bahkan Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan kalau makan harus bagi-bagi sedekah. Paling enggak 1 tamu. Jadi kalau makan nggak pernah sendirian di kamar kayak kita gitu. Bagi makan mie 2 pakai telur. Kayak cabai jablay ngumpet dah. Jangankan tetangga, anak aja nggak boleh tahu. Ini apa prime time, waktu khusus makan mie 2, ya kan gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim sama Allah kalau makan ngajak-ngajak cari tamu, bahkan jalan berpuluh-puluh meter buat nyari tamu. Kalau zaman dulu susah ya. Kalau zaman sekarang sih tinggal timpuk aja tetangga, makan bareng. Atau WhatsApp dah gampang. Zaman dulu Nabi Ibrahim sampai nyari-nyari tuh tamu. Saking cintanya kepada Allah. Apa aja disuruh persembahkan kepada Allah. Apa aja hidupnya untuk Allah. Nabi Ibrahim kepedean. Nah,
namanya orang kalau udah dekat pede. Saya ini cinta kepada Allah, apa saja saya kasih. Bahkan kalau saya punya anak, saya potong buat Allah. Saya korbanin buat Allah. Bener aja besok punya anak. Iya kata malaikat, gue catat nama lo. Gue catat omongan lo kan gitu. Dulu Nabi Ibrahim ngomong begitu belum punya anak, belum terasa. Dakwah bebas kemana-mana, banyak waktu. Nah tiba-tiba Allah kasih ujian. Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, itu bawa perempuan baru, disuruh kawin. Ini Ibrahim kawin dan nih sama Siti Hajar nih, kali aja dapat anak. Siti Hajar dapat, Siti Sarah juga dapat, sekali dapat barengan. Tapi anak yang paling dicintai itu, yang paling dimelangin itu Nabi Ismail. Ya. Ketika diuji oleh Allah mimpi 3 kali menyembelih anak, Nabi Ibrahim belum kepikiran. Ya. Belum kepikiran. Begitu dikasih wahyu sama Allah, dikasih tahu, ingat gak dulu pernah ngomong kamu cinta kepada Allah, apa saja diberikan, bahkan jika punya anak. Sekarang udah punya anak, saya tagih. Anaknya lagi lucu-lucunya, lagi balita, ditagih oleh Allah. Bukan balita, dalam riwayat itu umur 7-10 tahun ya. Jadi udah diajarin sholat sebenarnya. Makanya dalam peperangan zaman dulu dalam peperangan ketika membebaskan satu benteng, kalau nggak salah Khaybar kan, benteng Khaybar, dan juga ada satu kampung namanya Bani Quraidah, itu kampungan Yahudi. Itu ketika Yahudi memberontak dan memerangi dengan babi buta, itu sama Nabi itu datangin itu campnya itu, kampungnya. Ya. Bahkan tanpa perlawanan berarti dari Yahudi, itu anak-anak kecil dicek zaman dulu. Yang udah tumbuh bulu kemaluannya itu disembelih, dibunuh. Saking apa tuh pengingkaran Yahudi terhadap janji-janji yang udah puluhan tahun dibatalin lagi, udah janji dibatalin lagi. Dan Nabi pada saat itu terkepung posisinya, ya, terkepung. Maka pada satu kesempatan Nabi disuruh datangin Bani Quraidah. Itu diperangin dan anak-anak kecil yang sudah tumbuh bulu kemaluan itu diperintahkan untuk dibunuh, diperangin maksudnya. Dibunuh, tapi yang di bawah itu tidak dibunuh. Nah, itu salah satu yang penguat kenapa Nabi Ibrahim dikatakan usia 7-10. Bukan balita masih bayi. Kalau masih bayi tega benar. Ini enggak. Apa hikmahnya itu? Ya. Kenyataannya kan bukan begitu, bukan secara zahir disembelih. Apa hikmahnya? Itu banyak orang yang pengen punya anak, pengen anaknya soleh, tapi didikannya tidak seperti didikan orang soleh. Didikan orang soleh itu dari dalam kandungan, bahkan bukan dalam kandungan, lagi bikin anak tuh, udah berupa pendidikan. Bikin anak itu dianjurkan adabnya itu kan menutup aurat, ya kan. Terus bahkan Imam Ghazali dulu kalau mau hubungan sama istrinya, itu takbir 3 kali kencang benar. Takbir itu dikatakan seperti azan fadilahnya. Kalau diucapin takbir, setan itu menjauh sejauh 7 marhalah, 7 hari perjalanan. Jangan sampai nanti bikin anak barengan ditemenin sama setan. Kita ngelakuin nggak tuh yang beda-beda. Jadi kalau mau hubungan itu takbir. Ya kalau kita jangan kencang-kencang, tadi omelin orang. Berisik banget tuh. Mau ngapain sih? Lu mau aja. Tadi tonton lagi. Itu adab aja. Apa maknanya? Supaya pendidikan itu bukan cuma ketika lahir. Udah gitu, udah lahir nih dari kecil kita anggap tuh anak raja sama ratu. Apaan aja diturutin. Ntar udah gede susahnya minta ampun diaturin. Karena biasa diturutin. Syekh Jalaluddin Rumi itu mengibaratkan ada orang nanam pohon, pohonnya berduri nih, calon pohon berduri. Masih kecil disuruh tebang loh, durinya masih kecil suruh tebang, gampang lah, masih kecil masih lunak. Makin gede makin susah dipotong. Akhirnya lama kelamaan namanya manusia semakin tua semakin lemah, tapi pohon semakin tua semakin kuat.
Apa maknanya itu? Kita ini makin lama makin tua, nah anak kita udah tua, dia lagi segar-segarnya tuh. Begitu kita atur, kita dibentak sama anak kita. Lu aki-aki berisik banget tuh. Ada nggak anak model gitu tuh? Bapaknya dibilang begitu, lu aki-aki berisik banget. Emaknya ngomel, nenek-nenek berisik banget. Karena anaknya lagi gagah-gagahnya. Berapa banyak anak kayak gitu tuh? Nonton nggak tuh tadi itu di Instagram tuh? Yang main Instagram. Nonton nggak tadi? Ada anak dibeliin motor metik, motornya diinjak-injak ke anaknya. Gara-gara anaknya mintanya motor trail. Hebat nggak tuh? Dibeliin motor metik diinjak-injak, lah kaya bener tuh anak. Kirain dia minta motor dibeliin sepeda, minta motor dibeliin motor, cuman beda tipe, ngerti ya? Diinjak-injak, motornya ditendang-tendang. Masih di depan dealer, hebat nggak tuh? Kemana tuh orang tuh? Maka betul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma tadruna marraqub fikum." Kalian tahu nggak yang artinya orang mandul? Kalau kita kan pasti kalau jawab pasti zahir, mandul gampang, nggak punya anak. Kata Nabi bukan. Ar-raqub itu man lam yataqaddam min waladihi syai'a. Orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak. Kalau dia nggak punya anak tapi dia punya murid banyak, itu nggak mandul hakikatnya. Karena muridnya akan mendoakan dia ketika dia mati. Ada orang anaknya banyak, tapi satu pun nggak bisa menjadi bekal buat di akhirat itu namanya orang mandul secara hakikat. Hebat nggak tuh cara berpikir Rasulullah? Nah sekarang kalau kita tadi lihat belajar kejadian tadi tuh, manfaat nggak tuh anaknya? Jangan kata di akhirat, di dunia aja udah begitu. Dan itu bukan urusan akhirat, belum disuruh ngaji. Ya. Urusan yang sesuai dengan syahwatnya dia, maunya dia, diturutin, udah diturutin, beda tipe doang, ngamuk, hebat gitu. Yang begitu benar gak kata Nabi bangkrut, rugi, punya anak tapi nggak dapat manfaat tuh. Makanya bersyukur, ada orang yang masih kecil anaknya udah meninggal, bersyukur. Ada di dalam hadis Ibnu Majah, ya. Saya pernah ngaji hadis Ibnu Majah tentang riwayat anak meninggal masih kecil. Itu langsung sama Gus Koyum, Kiai Haji Abdul Qayyum Rembang, langsung ngajinya di Bekasi waktu itu. Di Parung apa di Bekasi apa tuh? Cakung. Nah, itu baca tentang hadis ya. Yang pernah saya bahas juga waktu itu. Kalau anaknya 3, maka 3-3-nya akan nungguin dia di surga. Terus ada ibu protes, kalau 2 doang gimana? Iya sama. Kalau 1 gimana? Nah, Nabi diam dulu, mikir dulu. Kata Nabi ya sama. Kalaupun 1 yang meninggal masih kecil belum balik, dia juga akan jadi wildanun mukhalladun. Apa? Wildanun mukhalladun, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Banyak para ulama menafsirkan wildanun mukhalladun. Wildan itu kan artinya anak. Walada yalidu wiladatan. Dan anak itu maulud, sesuatu yang dilahirkan. Anak-anak kecil nanti di surga yang muda-muda itu dibilangnya wildan, yaitu seorang anak. Wildan, seorang anak tapi dikategorikan belum balik. Dan itu jadi pelayan surga. Dikatakan oleh sebagian ulama, orang-orang yang dikatakan wildanun mukhalladun termasuk anak yang meninggal belum balik. Itu nanti jadi pelayan gitu. Nah, kalau anaknya itu anak kita, maka dia melayani kita. Jadi pelayan kita. Ya. Lah kasihan dong anaknya jadi pelayan ya. Pelayan di surga jangan digayangin kayak di dunia, dibudakin begitu kagak. Di surga nggak dicapainya. Tapi yang dimaksud melayani di sini bukan suruh nuangin teh, bukan, artinya menghiasi mata orang tuanya. Orang tuanya mandang dia tuh senang gitu. Karena setiap orang tuanya minta sesuatu sama dia di surga itu dilayanin begitu. Nggak bandung kayak di sini. Roshi, ambil HP. Hah? Ambil HP, budak. Sampai marah-marah, suruh ambil HP dong, berat banget tuh. Kalau di surga kita minta apa aja sama anak kita, itu anak kita nurut qurrata ayun. Anak kita nyenengin hati, itu makna dari anak kita jadi pelayan maksudnya. Bukan dibudakin, bukan. Ada lagi yang lebih tua dikit, masih muda, tapi sudah balik. Nah ini namanya ghilman. Perhatikan, ghilman. Ada di dalam surat At-Tur. Ya.
Ghilman sama pelayan surga juga, tapi udah lebih dewasa. Ghilman sama diambil dari kata ghulam, gulam, apa gulam? Gulam itu anak. Kalau orang Arab ya, iya gulam. Anak. Kalau Madura com, kacong. Kalau di Sunda apa? Apa di Sunda? Lupa saya. Ujang ya. Nah gitu ya. Kalau di Betawi tong tuh. Jadi kalau wildan itu tong. Nah kalau ghilman itu yang udah dewasaan dikit ya. Itu makna daripada pendidikan. Dan ini kenapa kita diajarkan pendidikan semacam ini, supaya kita itu berakhlak dan beradab. Betapa banyak para murid itu pintar secara logika, secara pikiran, tapi tidak berakhlak secara hati. Dikhawatirkan satu saat nanti akan menentang kepada gurunya, kepada syekhnya. Ya, salah satu yang dikatakan menentang kepada syekhnya, ini agak-agak sensitif, ya, agak-agak sensitif karena ini berpihak menyarankan kepada mazhab aliran. Salah satu yang memberontak atau melawan kepada gurunya, yaitu imam yang dibangga-banggakan oleh saudara kita yang sebelah. Paham dah ya maksudnya ya? Nah, itu bahkan imam tersebut tidak amanah dalam menyampaikan mazhab. Dia mengatakan dia bermazhab Hambali, tapi dia tidak amanah. Tidak total menyampaikan mazhab Hambali. Kemudian juga dia punya saudara kandung. Yang saudara kandungnya itu tersebut bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Ya, saudara kandungnya itu kakaknya, bahkan menjadi saksi kesesatan adiknya itu. Menjadi saksi sesat adiknya itu. Bahwa adiknya sudah keluar jalur dan berbeda dengan pemahaman guru-gurunya. Itu akibat apa? Akibat cuma dididik kepintaran tapi tidak dididik akhlak adab. Padahal pertama sebelum kita belajar ilmu itu belajarnya adab. Bahkan para ulama itu lebih senang murid bodoh tapi berakhlak daripada murid pintar tapi kurang ajar. Lebih bagus lagi kalau murid ini beradab, pintar juga. Nah, itu luar biasa. Di Mekah itu ada satu komplek Syekh Muhammad Al-Maliki. Muhammad bin Alwi Al-Maliki terkenal. Gurunya para guru Indonesia. Bermarga Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Itu tinggalnya di Masjidil Haram, di komplek, salah satu komplek khusus keluarga dia. Karena Masjidil Haram itu dikuasai oleh orang-orang yang berbeda kelompok. Nah ini ada satu kampung di situ dikhususin dah, ya, dikhususin dipojokin sekeluarga itu keluarga Ahlul Bait, keturunan Nabi. Itu dalam kurun waktu 10 tahun, kalau benar-benar mau belajar sama beliau dan jadi muridnya, yang benar-benar dapat sanad, itu dalam kurun waktu 10 tahun itu baru berkhidmat. Jadi kalau kita datangnya muda, seumuran Dafa gitu, seumuran Dafa sebelum lulus sekolah SMA, datang ke Mekah ceritanya dikirim sama orang tuanya. Itu belum ngaji kitab, belum disuruh nyampur ngaji, belum disuruh ikut wiridan segala macam kecuali sholat 5 waktu. Habis itu suruh ngelayanin, mau bikin kopi, bikin teh, nyuci baju apa. Terus selama 10 tahun. Nah kita belajar mau buru-buru aja, mau cepet pinter. Emang mau ngapain? Mau cepetan jadi khotib? Mau cepet jadi khotib kalau kita modelnya. Makanya jangan heran orang-orang sekarang masih belum matang, ngomongnya sudah kemana-mana. Padahal banyak pelajaran yang dia belum ketahui. Ngomongnya udah tingkat nasional kalau ngomong. Habib Ano sama Habib Ano diadu sama dia. Ustadz Ono dibanding-bandingin. Padahal dia masih muda. Itu mau ngapain? Membentur-benturkan nomor 1, nomor 2. Waduh. Masih muda, masih gagah. Mau ngapain? Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngajar udah umur 55 tahun. Ngajar beneran ya, ngajar yang pondok gitu. Ya kalau ngajar-ngajar di musola masa ya. Ngajar yang pondokan itu udah tua. Orang-orang zaman dulu begitu.
Nah orang-orang sekarang baru lulus S1, S2 aja udah kemana-mana ngomongnya melebar. Dia tidak fokus terhadap ilmu yang dia dalamin. Kehebatan orang sekarang begitu. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang masuk kepada dia. Akhirnya ilmunya ngambrak. Padahal masih banyak yang darurat, ilmu hal, ilmu darurat, fikih, cara baca kitab, tahsin, baca Quran, wajib itu. Dan kita ngomongnya yang lebar-lebar, yang luas-luas, yang tingkat nasional. Akhirnya begitu diadu, dihujat, kelabakan dah. Belum banyak dalil. Termasuk yang lagi ramai banget nih sekarang lagi viral, masalah Habib bukan Habib, masya Allah. Ramai bener. Itu apa nggak jadi bahan tertawaan itu buat Wahabi? Apa gue bilang ini sunnah, jalan sunnah ini paling bener. Kiai sama Habib itu makin berantem. Ada yang bilang gara-gara Habibnya juga usil, mulutnya nggak mau diem. Akhirnya dibongkar dah. Begini. Wah, yang bilang antek Belanda segala macam ramai bener di YouTube itu kalau kita mau lihat. Dan itu nggak akan ada habisnya, gitu. Nanti timbul kecurigaan dan saling berantem, saling dengki. Emang kita lagi diuji, biasa kalau udah mau pilpres ada aja berita ya. Ada aja yang membangkitkan itu. Nah kita jangan sampai ikut campur urusan itu. Kenapa? Kalau kita sudah ikut campur urusan yang sudah lebih besar, nanti kita jadi males ngaji yang ringan-ringan, yang kecil-kecil. Tadi saya Jumatan itu di atas dekat rumah. Khotibnya ahli fikih, ngomongnya luar biasa banyak. Begitu baca Quran lagi sholat, belepotan bacaannya. Sayang benar itu. Ngomongnya udah luar biasa, masalah ikhlas, masalah apa lagi? Tasawuf. Ngomong masalah tasawuf, bukan pemerintah sih, enggak, tasawuf. Tapi baca Qurannya kurang enak gitu, kan sayang benar. Padahal udah bertitel itu LC. Ada lagi tetangga juga, saya nggak usah ngomong ini nih jadi gibah. Ini hikmah buat kita. Kalau dia ngomongin orangnya namanya gibah. Tetangga juga pokoknya mau tetangga dekat, tetangga jauh, agak jauh dari kita gitu. SQ, sarjana Quran. Tapi baca Quran kayak orang bindeng. Bismillahirrahmanirrahim. SQ. Ada titelnya kalau disebutin. Kalau lagi khutbah, Ustadz SQ. Kan keren banget tuh sarjana Quran. Dalam hati saya ini orang belajar Quran apaannya? Oh belajar teorinya doang kali. Mungkin buat nyari titelnya itu kali. Sayang benar kan? Artinya ilmu ini terlalu luas. Agama ini terlalu luas. Gitu. Jadi jangan kita terjebak dalam pembicaraan yang bukan kapasitas kita. Apalagi nanti ini setahun lagi bulan Februari ngapain tuh? Pilpres. Jangan sampai masuk grup WhatsApp yang ngomonginnya Pilpres. Apalagi sampai kopar kafir, bahaya bener. Siapa yang mengkafirkan orang, padahal orang itu nggak kafir, maka bisa balik ke dirinya sendiri. Bahaya kan? Padahal banyak ilmu yang kita belum ketahui, yang sederhana-sederhana, ngaji, baca kitab aja kita belum tahu. Yang dimaksud dengan ayat ini artinya itu kita nggak tahu. Begitu juga hadis, banyak yang kita nggak mafhum, kita nggak paham. Karena agama kita ini dibawa oleh Nabi sudah 15 abad. Apa yang ditafsirkan oleh ulama kita ini bisa saja tidak sesuai dengan murad Allah, muradillah. Apa sih murad kehendak Allah? Allah ngomong maksudnya begini, tapi ulama ngartiinnya begitu, itu bisa aja begitu. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab supaya kita punya prinsip bisa mengartikan sendiri, ngartiin Quran sendiri, tapi tanpa keluar koridor jalur ilmu tafsir, sehingga kita bisa saring tuh mana yang kira-kira mendekati kebenaran, mana yang kurang mendekati kebenaran, dan kita juga bisa bijak dalam menanggapi ilmu, ya karena ulama juga begitu. Qala al-imam ini, ya satu pendapat bisa berbeda-beda pendapatnya. Satu fatwa bisa berbeda-beda.
Sampai dikatakan oleh seorang mufassir, ya, namanya Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari atau Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Dikatakan kita ini tidak menghatamkan kitab kecuali isinya cuma qala wakila, qala wakila. Jadi tafsirnya cuma gitu doang, qala syai'an, kila. Berkata syekh ini dikatakan juga begini. Jadi ada yang agak sahih, ada yang agak dhaif. Kalau qala berarti sahih karena periwayatnya jelas. Tapi kalau kila dikatakan, nah itu agak-agak lemah. Jadi isinya itu tafsir dengan qala wakila. Qala itu sekelas tafsir Qurtubi. Masih banyak tafsir yang kita nggak paham maknanya. Makanya kalau ada ulama memfatwakan selain begini pokoknya salah. Selain begini pokoknya tidak sesuai sunnah. Itu kalau sama orang alim diketawain ngomong gitu. Karena bisa saja nanti ada pembantahnya, ada pembandingnya. Jadi jangan pernah mengatakan fatwa dalam agama ini hukumnya finish. Yang kita ikuti ini bukan finish, bukan final, tapi kita ikutin ijma, yaitu pendapat terbanyak. Bukan berarti pendapatnya final, tapi pendapat terbanyak. Paham sampai sini? Jangan berantem nanti. Wa mata dakhala ada ya? Wa mata dakhala. Karena udah lama gak ketemu jadi pemanasannya lama banget. Wa mata dakhala, wa mata dan kapan saja dakhala si murid masuk, ya. Si murid masuk ala syekhi kepada syekhnya. Maksudnya bisa masuk rumah, bisa masuk majelis atau dalam arti ketemu. Kapan saja seorang murid ketemu dengan syekhnya fi ghairil majlisil am, pada selain majlis umum. Selain majlis yang kayak gini, ini kan namanya majlis umum. Berarti bisa ketemu di musola dalam keadaan syekhnya sendirian tuh. Atau syekhnya lagi ngobrol sama orang sendiri atau berdua atau bertiga sama teman-temannya. Nah, ini murid mau ketemu, adabnya gimana tuh? Wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu. Di sisi syekhnya itu, wa indahu dan di sisi beliau, di sisi syekh, man yatahaddatsu ada orang yang berbicara ma'ahu bersama dirinya, bersama syekhnya. Kita lihat nih sebagai santri nih, wah guru saya lagi ngobrol sama orang. Fasakatu anil hadis. Kemudian syekhnya itu sama temannya itu lagi ngobrol, berhenti. Au dakhala atau masuk itu murid wasyaikhu wahdahu. Wasyaikha bisa wasyaikha ya. Au dakhala wasyaikhu wahdahu. Atau si murid ini ketemu masuk wasyaikhu wahdahu. Dan seorang syekhnya itu lagi sendirian tuh. Yusolli sedang sholat, yusolli sedang sholat. Au yadhkuru atau sedang berzikir tuh. Au yutali'u atau sedang mutolaah. Mutolaah itu lagi baca kitab sendirian tuh, mutolaah. Jadi mutolaah itu artinya baca kitab sendirian atau sedang diskusi baca kitab atau ngapain aja, dengerin ilmu atau mengkaji ilmu. Fataroka kemudian syekhnya meninggalkan itu. Fataroka zalika kemudian syekhnya meninggalkan itu, berhenti maksudnya. Sakata maka si murid itu diem, jangan ngomong, jangan nyambung, jangan putus. Jadi kalau dilihat syekhnya itu diam, ini murid jangan nyeletuk aja gitu. Wala yabda'uhu bil kalam dan jangan berbicara atau memulai dengan pembicaraan. Bal yusallimu akan tetapi yang pertama dilakukan adalah salam. Jadi jangan syekhnya lagi ngobrol terus diam tiba-tiba dia nanya aja. Jangan ucapin salam. Ini kalau di selain majelis ilmu. Kalau syekhnya lagi ngopi, tuh, lagi ngobrol atau di rumahnya kayak gitu ya. Jadi salim. Jadi jangan memulai pembicaraan.
Bahkan hadis Nabi SAW, "Idza takallama ahadukum qabla salam fala yujibhu." Ya kan? Atau fala tujibhu. Kalau seseorang di antara kalian itu ngomong kemudian baru salam, ya, maka salamnya jangan dijawab. Banyak kata orang gitu tuh. Ceramah misalkan ngomong dulu. Wah, tadi saya gini. Kita boleh mulai ya. Assalamualaikum. Itu kata Nabi jangan dijawab. Jadi salam dulu baru ngomong. Wa yakhruju sari'an. Dan kalau udah selesai ketemu syekhnya, udah sekedar ada keperluan, wa yakhruju sari'an, wa yakhruju dan keluar. Sari'an segera keluar, jangan nunggu diusir. Biar paham, biar tahu diri, banyak urusan. Illa kecuali ayya'murahu syaikhu bil muksi. Kecuali memerintahkan akan itu santri asy-syaikhu, yaitu gurunya itu, bil muksi, untuk tinggal, untuk diam. Udah biarin yang kemana-mana, sini temenin ngobrol tuh. Kalau udah begitu enak dah tuh. Tapi selama udah selesai urusan, kalau nggak disuruh tinggal, segera keluar. Ya. Dulu zaman Nabi begitu. Nabi baru nikah nih sama istri baru. Sahabat ngobrol terus sampai Nabi itu ngasih kode diri, masuk ke kamar, keluar lagi, gimana? Masih kuat mata? Nabi mau istirahat, pengantin baru ya. Kalau gitu sewak ya. Ini orang tamu nggak tahu diri banget. Tawan pengantin baru kan gitu ya. Akhirnya Nabi bangun lagi sampai 3 kali, nggak ada yang paham. Turunlah ayat untuk supaya kalau datang ke rumah Nabi itu pakai izin. Dan apabila disuruh keluar, hendaklah keluar. Jadi jangan nunggu kode dulu kalau urusan sudah selesai. Wa idza makatha, dan apabila tetap tinggal di tempat syekhnya tadi, fala yutilu, maka jangan lama-lama tuh. Jangan diperpanjang. Illa ayya'murahu, kecuali syekhnya itu memerintahkan dia bidzalika, untuk tinggal. Mau ngapain, mau mana? Pulang. Ngapain pulang? Tidur lagi, udah sini aja. Begitu. Wa idza hadara, dan apabila hadir, maka nasyaikhi, di tempat syekhnya itu, falam yajidhu jalisan, kemudian dia belum mendapati syekhnya itu jalisan, duduk. Misalkan datang ke majlis, syekhnya belum duduk, ya. Intazirhu, maka hendaklah menunggu. Kalau dulu kita santri masih hidup santri pantangan tuh. Kalau ustadz lagi diri, kita duduk pantang. Sangat ditekankan ya. Jadi kalau di majelis tuh biasanya nih ustadznya selesai ngajar, terus diri ngobrol sama teman-temannya, itu santri ikut diri. Zaman dulu tuh. Ya. Kalau di pesantren-pesantren yang masih berlaku itu di Jawa. Di Jawa Barat juga sama. Kalau pesantren yang udah besar tuh biasanya begitu. Kalau gurunya udah mulai bercengkrama mau pamit pulang, tuh santrinya pada diri. Jadi jangan guru diri, santrinya masih duduk. Dan begitu juga kalau baru datang, gurunya belum duduk, maka santri juga belum duduk. Gitu. Itu sampai segitunya ya. Ini berat ini, kecuali santri ya. Kalau nggak jiwa santri susah kayak gini. Kaila yafutu ala nafsihi darsahu. Kenapa kita jangan duduk sebelum guru duduk? Ini penting. Jangan dianggap sepele. Dan keuntungan ini bukan nguntungin guru. Jangan disangka ini nguntungin guru dan bentuknya takzim. Yang takzim itu berlebihan. Jangan dengerin ada orang ngomong, nggak perlu begitu. Karena guru bukan Tuhan, bukan Nabi. Emang benar sih. Tapi tujuannya apa? Kaila yafutu, supaya tidak kelewatan. Kaila yafutu, supaya, kai itu supaya ya.
Kai supaya la tidak, jadi kai la supaya tidak gitu. Yafutu kelewat ala nafsihi atas diri si murid darsahu. Seandainya ada pelajaran. Biasanya kalau kita udah duduk udah nggak konsen. Tapi kalau kita diri, kita merhatiin gurunya itu ngapain aja dia. Apa dia ngomong, apa dia minum, apa dia sambil makan tuh. Terus cara duduknya diperhatiin bagaimana gitu. Maksudnya begitu. Ya. Karena biasanya kita lebih konsen kalau diajak ngobrol diri daripada diajak ngobrol duduk. Otak kita masih aktif kalau diri. Maka dengan kita masih diri sebelum syekhnya duduk, maka kita bisa memperhatikan gerak-gerik guru, gitu maksudnya. Kalau kita duduk, kesannya kita udah siap belajar, padahal gurunya belum tentu langsung belajar, langsung ngobrol dan lain sebagainya. Wala yatruku, dan jangan mengetuk. Yatruku apa yatroku nih? Kemarin ada tuh di halaman sebelumnya. Wala yatraku, dan jangan mengetuk alaihi atas syekhnya itu, liyakhruja ilaihi supaya keluar kepadanya, keluar kepada si murid. Maksudnya jangan ngetok pintunya supaya keluar, tunggu. Kecuali kalau darurat. Wa in kana naiman, wa in dan jika kana ada syekhnya itu naiman tidur, sobaro. Hendaklah dia bersabar hatta sampai yastaiqidha, sampai gurunya bangun sadar. Itu ada ayatnya itu. Ayatnya yaitu sahabat kepada Nabi. Kenapa sih dikiasin murid dan guru juga begini? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan itu. Bu'ithu mu'alliman. Apa? Bu'ithu mu'alliman. Bu'ithu aku diutus mu'alliman sebagai seorang guru. Nah, sementara sahabat-sahabat Nabi di dalam surat Al-Hujurat itu dididik adab-adabnya. Dari mulai janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali izin. Dan kalau sudah dapat izin jangan nunggu masakan matang. Tuh ada ayatnya. Ya, surat Al-Hujurat ya. Coba lihat tafsirnya. Terjemahan maksudnya bukan tafsir. Al-Hujurat. Al-Hujurat tentang itu, tentang jangan bicara yang tadi saya baca tuh. Jangan bicara lebih tinggi suaranya dari suara Nabi. Itu Al-Hujurat. Yang saya maksud tadi ini tentang makan, tentang masuk itu Al-Ahzab. Ya. Al-Ahzab ada di tengah-tengah. Sebelum ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cari ayat itu ayat berapa sebelumnya. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Sampai begitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk ke rumah Nabi kecuali izin. Kalau sudah diizinin, masuk jangan nunggu makanan matang. Sampai begitu. Detail benar itu ayat. Kalau kita pikirin ngapain Quran ngajarin beginian? Tapi ada kejadian yang kayak tadi tuh. Karena kalau nggak diatur begini, nanti orang itu nggak bisa ngatur waktu. Sementara sahabat semuanya pengen dekat sama Nabi. Orang istimewa. Ya. Ditambah Nabi orang begitu lagi pemurah. Ya. Semua sahabat merasa paling dekat. Kalau nggak diatur nanti ribet. Gitu. Fayastahyin apa? Fayastahyin nabiyyu wallahu la yastahi minal haqq. Kenapa Allah ajarin kayak gitu? Kata Allah, karena nabimu itu pemalu, enggak enakan. Enggak enakan mau ngatur gini enggak enak. Wallahu la yastahi minal haqq. Sementara Allah itu tidak malu mengajarkan yang benar. Kalau Nabi mau ngajarin kagak enak, kesannya nguntungin dia banget gitu, ngerti enggak? Ngerti ya? Dulu pernah saya lihat masih hidup Habib Munzir tuh di Al-Munawwar malam Selasa. Ada murid yang anak hadrah atau siapa nggak tahu. Salaman sama Habib Munzir. Terus dia lupa ngobrol lagi majelis nih, duduk di sampingnya. Sama Habib Munzir disenyum-senyumin, kasih kode lah gitu. Lama-lama mungkin Habib Munzir ini orang nggak paham-paham. Suruh gini. Digituin murid
Nah kalau yang lihat kira-kira gimana? Maksudnya apa? Jangan sampai dia ini terkesan paling dekat sama dia, sementara orang yang lain pengen juga kayak gitu. Dari kesana. Nah, nggak paham. Kasihkan ngobrol. Tuh. Padahal lagi majelis. Nah kadang-kadang seorang guru itu nggak enak gitu mau ngomong begini gitu nggak enak, takut kesinggung. Nah Allah itu tidak malu katanya tuh. Ya. Wah ayatnya banyak. Nah itu kenapa sampai ada adab kayak gitu? Itu tujuannya. Karena kalau kita diatur maka kita akan lebih gampang nurut. Kalau gampang nurut, nanti mudah menyerap ilmu masuk. Sehingga tidak melulu kalau gurunya ngomong itu didebat gitu. Nanti kalau gurunya ngomong di debat mulu, susah dapat ilmunya. Walaupun menurut kita yang kita debatin benar. Padahal ilmu itu bertahap sesuai dengan porsi kita. Nah, masih tingkat SD diajak ngomong SMP, nggak mungkin. Masih banyak ilmu yang di luar ini banyak yang kita belum tahu. Makanya kadang-kadang guru itu di majelis lain, di rumah lain. Jangan heran, saya juga sering tuh datang ke rumah guru, ketika ketemu di majelis beda pembawaannya gitu. Di majelis kayaknya alim banget, di rumah kurang dah. Jadi banyak ilmu yang rahasia yang kita belum tahu. Kalau di majelis itu kita diajari ilmu umum, ilmu yang gampang diserap. Jadi kalau lagi ngobrol intim jangan heran kalau gurunya mungkin berapi-api gitu. Kalau gurunya mungkin agak marah, agak pemarah, agak cerewet. Karena banyak ilmu yang kita belum paham. Nah kalau ngomong di majelis umum gurunya berapi-api, ntar muridnya bingung nih guru semangat amat. Ya, jadi banyak cabang ilmu yang kita belum paham. Au yansarifu tsumma yaudu, atau biarkan saja sabar ketika gurunya yansarif berpaling, tsumma yaudu sampai dia kembali. Maksudnya bagaimana nih? Bisa juga berarti kalau gurunya lagi nggak ada kabar, tungguin sampai dibales. Kalau saya sih kebalik, kebanyakan saya yang sabar. Ya orang kagak balas-balas gitu. Kalau saya HP soalnya di samping kepala mulu, walaupun lagi tidur. Tapi anak-anak ini susah banget. Nungguin mulu balasnya besok pagi. Kebalik jadinya. Wasabara khairun, dan sabar itu bagus lahu buat si murid. Karena kalau nggak sabar nanti debat mulu, berantem mulu, ribet dah, ngasih tahu kita susah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menanya apa dah, Kak? Bagaimanakah sikap si murid ini menghormati gurunya? Lalu ketika sedang asik dengan guru, apakah boleh bersenda gurau kepada guru? Bagaimanakah atau bolehkah kita murid menyikapi guru itu sebagai teman sekalian? Itu doang. Boleh bersahabat sama guru. Kalau gurunya welcome, kalau gurunya gaul, tapi kalau gurunya alim jangan. Takutnya ntar salah tingkah, salah sikap. Kalau gurunya gaul, gurunya muda nggak apa-apa. Biasanya kalau guru-guru sekolah itu kan gaul-gaul ya, nggak apa-apa. Sapa duluan nggak apa-apa, yang penting salam. Yang penting ada rasa hormat di balik bercandanya kita. Wa'afana ya karim ya rahman rahimin, alhamdulillah ya rahman rahimin, alhamdulillah Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma adina bi hudaka waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel, liman wala min nasir, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil